Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alelupita Diwanti dengan NIM 2007 1016111 dari kelas psikologi 4C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu film yang berkaitan dengan anak dan remaja berkebutuhan khusus, yaitu film Tare Zameen Par. Oke, untuk pembahasan yang pertama adalah sinopsis. Film Tare Zameen Par ini adalah film yang dibuat di India pada tahun 2007 dan merupakan film yang bertemakan tentang pendidikan. Film ini disutradarai oleh Aamir Khan dan berdurasi sekitar 142 menit. Film ini dibuat dengan latar belakang kecintaan penulis, yaitu Amole Gupte, pada anak-anak yang muncul setelah kedekatannya dengan mereka selama hampir 7 tahun. Film ini dibintangi oleh Aamir Khan yang berperan sebagai Ram Shankar Nikum, Daryl Safari sebagai Ihsan Awasthi, Tanay Cheda sebagai Rajan Damodaran, Sachet Engineer sebagai Johan atau kakak Ihsan, dan Tiska Chopra sebagai ibu Ihsan, dan Vipin Sharman sebagai ayah Ihsan. Film Tare Zameen Par ini menceritakan tentang seorang anak kelas 3 SD bernama Ihsan Awasthi. Ia mengalami kesulitan dalam hal belajar apapun di sekolahnya. Ia tidak bisa membaca dan menulis sehingga setiap pelajaran ia mendapat nilai jelek dan membuat guru-gurunya geram. Suatu hari, Ihsan kedapatan membolos sekolah oleh orang tuanya, sehingga orang tua Ihsan memindahkannya ke sekolah asrama. Namun di sekolah asrama tersebut, ia dididik dengan tegas dan disiplin. Namun ketika ia mendapatkan pelajaran disiplin dan tegas tersebut, ia tetap mendapatkan nilai yang buruk dalam semua mata pelajaran, hingga akhirnya membuat ia depresi. Ia juga merasa sedih karena harus tinggal jauh dari keluarganya. Sampai akhirnya ia bertemu dengan seorang guru bernama Ram Shankar Nikum. Guru tersebut melatih Ihsan sedikit demi sedikit dengan cara melatih membaca, menulis, melukis, dan belajar menghitung dengan cara naik turun tangga. Hingga akhirnya Ihsan bisa seperti anak-anak lainnya. Guru Ram Shankar Nikum ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa Ihsan adalah anak yang berprestasi dengan mengandalkan lomba melukis yang diikuti oleh seluruh siswa. Namun, pada saat itu Ihsan menghilang. Ram Shankar Nikum pun mencari Ihsan dan menanyakan ke sahabat Ihsan, tetapi ia tidak tahu menahu di mana keberadaan Ihsan pada saat itu. Dan setelah itu Ihsan datang untuk mengikuti perlombaan tersebut. Kemudian Ihsan melukis dengan imajinasinya yang tinggi, dan setelah juri melakukan penilaian, ternyata lukisan Ihsanlah yang menjadi yang terbaik dan Ihsanlah yang menjadi pemenangnya. Setelah perlombaan selesai, orang tua Ihsan pun menjemputnya, dan keluarganya tidak menyangka sekaligus bangga. Dan pada akhirnya Ihsan menjadi anak yang pintar. Untuk pembahasan selanjutnya adalah analisis problematika psikologis anak dalam film tersebut. Dalam film ini digambarkan bahwa Ihsan mengalami gangguan belajar, yaitu disleksia, diskalkula, dan disgrafia. Yang pertama adalah disleksia. Disleksia adalah sebuah gangguan dalam perkembangan membaca yang umumnya terjadi pada anak yang menginjak usia 7 hingga 8 tahun. Gangguan ini ditandai dengan kesulitan belajar membaca dengan lancar dan kesulitan dalam memahami meskipun normal atau di atas rata-rata. Ini termasuk kesulitan dalam penerapan disiplin ilmu fonologi, kemampuan bahasa pemahaman verbal. Terdapat 3 aspek kognitif penderita disleksia, yaitu pendengaran, penglihatan, dan perhatian. Disleksia mempengaruhi perkembangan bahasa seseorang. Disleksia tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan seseorang untuk menyusun atau membaca kalimat dalam urutan terbalik, tetapi juga berbagai macam urutan, termasuk dari atas ke bawah, kiri ke kanan, dan sulit menerima perintah yang seharusnya dilanjutkan ke memori otak.
Disleksia dapat diketahui dari beberapa adegan di film yang mana salah satunya adalah sikap Ihsan yang kebingungan saat gurunya meminta untuk membuka halaman dan paragraf pada buku. Ia tidak bisa membaca kalimat yang diminta gurunya dan ia berkata bahwa huruf-hurufnya menari. Selanjutnya adalah gangguan disgrafia. Disgrafia adalah kesulitan dalam menuliskan atau mengekspresikan pikiran dan perasaannya ke dalam bentuk tulisan. Umumnya, gangguan disgrafia diderita anak ketika dia baru mulai belajar menulis. Anak-anak yang mengalami disgrafia biasanya tidak bisa menyusun kata-kata dengan baik dan tidak bisa mengkoordinasikan tangannya untuk menulis. Dengan kata lain, anak disgrafia adalah anak yang mengalami kesulitan dalam belajar menulis. Disgrafia dapat diketahui dari beberapa adegan di film, seperti saat Ihsan melakukan kesalahan yang berulang-ulang dalam menuliskan setiap ejaan, menulis ejaan bahasa Inggris, dan sulit membedakan huruf yang mirip dan tertukar ketika menulis kata. Selanjutnya yang ketiga adalah diskalkulia. Diskalkulia didefinisikan sebagai kesulitan memperoleh keterampilan aritmatika dasar, seperti berhitung dan memahami bilangan. Mereka cenderung merasa sulit untuk memecahkan soal matematika dasar dan segala hal lain yang berkaitan dengan hitung-hitungan atau angka. Mungkin juga mereka sebenarnya memahami logika di balik matematika, namun tidak mengetahui bagaimana atau kapan menerapkan apa yang mereka ketahui untuk menyelesaikan soal matematika. Diskalkulia dapat diketahui dari beberapa adegan film seperti saat Ihsan mengalami kesulitan menghitung soal tes matematika, kesulitan dalam mengerjakan soal matematika, sehingga hanya dapat mengerjakan satu soal dan hasilnya pun tidak benar. Untuk materi selanjutnya adalah upaya mengatasi kesulitan belajar anak pada film. Yang pertama adalah upaya mengatasi disleksia. Beberapa contoh upaya dalam mengatasi disleksia yang digambarkan dalam film ini yaitu yang pertama, saat guru Nikum menuliskan kata-kata di papan tulis, Ihsan diminta menyebutkan setiap bunyi huruf yang telah ditulis dan membaca kata yang terangkai dari huruf-huruf tersebut. Kemudian yang kedua, Ihsan diberi rekaman dari sebuah bacaan. Kemudian Ihsan belajar membaca sambil mengikuti bunyi rekaman yang ia dengarkan. Kemudian yang ketiga adalah guru Nikum menyediakan kotak berisi pasir, kemudian ia menuliskan huruf-huruf sambil menyebutkan bunyinya. Dan Ihsan diperintahkan untuk mengikuti apa yang dilakukan guru Nikum. Kemudian yang keempat adalah guru Nikum memberikan lilin mainan elastis berwarna-warni kepada Ihsan. Kemudian beliau mengajari Ihsan membuat bentuk-bentuk huruf secara berurutan menggunakan lilin-lilin mainan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah upaya mengatasi disgrafia. Beberapa contoh upaya dalam mengatasi disgrafia yang digambarkan dalam film ini yaitu yang pertama, guru Nikum menyediakan kotak berisi pasir dan meminta Ihsan untuk menuliskan huruf-huruf sambil menyebutkan bunyinya. Kemudian Ihsan mengikuti apa yang dilakukan beliau. Kemudian yang kedua, guru Nikum menuliskan huruf-huruf di tangan Ihsan dan beliau meminta Ihsan menyebutkan bunyi dari setiap huruf. Kemudian yang ketiga, guru Nikum menyediakan huruf-huruf di depan Ihsan. Kemudian beliau meminta Ihsan menuliskan menggunakan cat warna pada kertas dan menggunakan warna yang berbeda untuk setiap huruf. Lalu, upaya yang selanjutnya adalah upaya mengatasi diskalkulia. Contoh upaya dalam mengatasi diskalkulia yang digambarkan dalam film ini yaitu guru Nikum membuat angka secara berurutan pada anak tangga. Kemudian Ihsan diminta untuk melompat tangga dan menjumlahkan angka-angka dengan menaiki atau menuruni tangga tersebut. Dengan acuan setiap naik satu tangga ditambah 1 dan setiap turun tangga dikurangi 1. Oke, materi yang selanjutnya dan yang terakhir adalah pentingnya peran orang tua dan guru.
Berdasarkan apa yang telah digambarkan pada film ini, peran orang tua sangat penting dalam masa tumbuh kembang anak. Peran guru pun tidak kalah pentingnya sebagai orang tua kedua bagi anak. Anak pastilah memiliki karakter dan sifat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan pada hakikatnya, setiap anak itu memiliki kelebihan masing-masing dan mempunyai kecerdasan tersendiri yang mungkin tidak bisa dipahami oleh orang lain. Dan dari film ini kita dapat melihat betapa pentingnya arti dari sebuah pengertian orang tua sebagai pendidik di kalangan keluarga dan bagi guru sebagai pendidik di kalangan sekolah. Mereka memiliki kemampuan dan bakat serta impian yang berbeda-beda. Sehingga sebagai orang tua hendaknya mendukung agar anak dapat berkembang menurut bakat alami yang ada dalam diri mereka, bukan dengan paksaan atau ambisi dari orang tua, dan sangat penting bagi orang tua untuk memperhatikan kondisi anaknya, memahami keinginannya, dan memberikan kasih sayang serta kelembutan sikap kepada anak dan bersikap pola asuh demokratis bukan otoritatif. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam memaparkan materi. Terima kasih telah memperhatikan presentasi dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.